Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati pecinta horor, masih di channel saya di Story of Dewi Amin. Teman-teman sekalian, sekarang dan malam ini saya berada di bawah gedung villa yang berdekatan dengan Sungai Kedung Pasir, di mana saya bersama tim Rintihan Malam Channel. Nah, kita bertemu lagi dengan saudara Mas Erwin dan Mbak Rara. Dan gimana menurut Mas dan Mbak lokasinya? Lokasinya cukup ekstrim ya, soalnya dari atas turun dari villa tadi ke mendekati lokasi tadi jalannya itu sangat ekstrim, luar biasa jalannya. Tapi kalau dari goibnya sih saya belum merasakan, yang begitu kuat atau seperti apa. Mungkin dari kita ke belakang itu mungkin bisa lebih mencengam lagi. Oh gitu. Gimana menurut Mbak? Saya tuh masih lumayan jauh gitu ya Mbak. Iya, lumayan. Dan teman-teman sekalian, kita kedatangan tamu spesial dari warga setempat. Di sini ada narasumber dari Mas Taufik, yang mana nanti akan menceritakan tentang seluk-beluk di sini dan mungkin sedikit menceritakan misteri yang ada di sini. Itu teman-teman. Baik, kita langsung panggilkan aja narasumber kita. Monggo Mas. Masuk. Iya. Keren. Nah, kita kenalan dulu ya, Mas, teman-teman. Dari Masnya, monggo. Ya, silakan memperkenalkan dulu namanya siapa. Lihat kan. Perkenalkan, saya ucapkan selamat datang buat tim Rintihan Malam ya. Betul. Sama Story of Dewi Angin. Selamat datang di desa saya. Mungkin tidak perlu disebutkan lah ya. Kalau tempatnya di bawah ada sungai sebenarnya namanya. Terus ada kedung atau apa ya, semacam kayak telaga gitu loh, kecil gitu. Kedung Wasir, warga sini menyebutnya Kedung Wasir. Kalau misterinya apa ya di sini? Di sebelah Kedung Wasir itu, di lereng sungainya dulu sempat pernah kejadian itu ya, mungkin saya masih SD lah. Sekarang saya yang harusnya sudah punya anak SD gitu. Pohon melinjo. Kejadiannya adalah di pohon melinjo itu ketika lagi dipanen melinjonya, orangnya kan naik manjat pohon terus jatuh. Itu bapak-bapak, ibu-ibu Mas? Bapak. Oh, bapak. Laki-laki lagi panen melinjo jatuh. Karena jatuhnya itu pas di lereng sungai yang memang berbatu, meninggal di tempat. Oke, kalau menurut ini dari jatuhnya itu, menurutnya jenengan, Masnya atau warga setempat itu, beliau yang telah meninggal itu jatuh karena ada gangguan kayak musik itu, atau memang kalau gitu? Dari warga sini sih kurang tahu ya, karena memang terinformasi ke warga itu karena sore yang harusnya sudah pulang gitu kan, itu belum pulang. Jadi tapi sempat dicari langsung, Mas? Nggak sampai berhari-hari ya? Enggak, karena sore malam lah, jam 5-an gitu kan sudah panik orang rumah karena belum pulang, ngapain gitu kan. Padahal kalau metik melinjo itu kan nggak seharian betul. Cuman sekarung atau 2 karung itu udah pulang gitu. Dicari sore sama tetangga, sudah tergeletak di sungai gitu, tertimpa darah gitu. Dan saya dengar konon dari ini warga setempat juga yang katanya gitu loh, di sini itu misalkan ada yang ngambil melinjo yang kayak ini kan ada pemiliknya ya Mas. Itu katanya ada kayak makhluk yang berwujud jadi pemiliknya kayak gitu, terus katanya suka jatuhin orang. Itu bener enggak sih gitu loh? Ya, mitos-mitos seperti itu ada karena memang apa ya, dulu melinjo itu kan jadi
komoditi lah di sini gitu. Buat beli gitu. Anak-anak SD gitu kan, Iya. kalau nggak ada kegiatan, apa bahasannya ya? Buat tambahan. Buat tambahan Uang uang jajan, nutur melinjo itu. Oh iya. Nutur itu berarti kan ngambil yang di bawah gitu Nyari loh, gitu ya. nyari gitu kan. Kalau yang bandel mungkin gitu, dia kan ngambil langsung dari pohonnya, padahal bukan miliknya gitu kan. Jadi setelah kejadian tadi yang bapak itu jatuh, muncul mitos itu gitu. Jadi sampai saat ini nggak ada yang berani ngambil melinjo tanpa seizin pemiliknya gitu. Dan Yang apakah di pohon. istilah setelah kejadian itu udah lama Mas ya? Hampir 20 tahun. Oh, udah lama. Heeh. Apakah sampai sekarang masih mitos itu masih berjalan Mas? Masih Sampai saat ini? masih berjalan, masih berlaku lah, maksudnya kayak semacam kayak aturan tak tertulis gitu lah. Jadi warga sini juga menganggapnya gitu. Mitos itu masih berlaku. Karena memang dulunya ini jalan ini kan jalan sebenarnya dulu penghubung antara 2 RT lah di sini. Terus dulu juga jalan buat kalau musim kemarau gitu kan, warga mandi ke sungai gitu loh. Tapi kan sekarang udah punya kamar mandi sendiri-sendiri lah. Jadi walaupun kemarau sudah jarang dipakai, paling orang nyari rumput gitu loh. Jalan ini. Tapi tetap jalan ini tetap buat masih diaktifkan gitu oleh warga gitu kan. Masih Masih ada yang ramai lewat, gitu. masih ada yang lewat, tapi bisa dihitung jari lah, sehari paling 3 orang, kalau enggak orang mau ke ladang gitu, atau orang cari rumah. Tapi setelah kejadian itu tahun-tahun ini atau tahun sebelumnya nggak ada kan Mas istilahnya kejadian seperti itu lagi? Belum ada, Belum ada, cuman kalau di tempat ini memang banyak sih mitos. Mungkin kalau ya saya sendiri kan tidur di villa di atas sini ya. Kalau malam itu beberapa orang bercerita ke saya atau mengatakan, Mas dengar suara tangis nggak? Di ujung sana, di ujung sana itu memang sering terdengar suara tangis. Tangisan bayi iya, tangisan cewek juga iya gitu. Ya kadang sesekali saya juga mendengar gitu kan, tapi ya percaya atau tidak makhluk-makhluk seperti itu, makhluk gaib itu ya memang ada gitu. Cuman saya tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itulah, lebih yang ke real dan logis aja gitu. Tapi memang ada mitos-mitos. Mungkin kalau nanti Mbak dan Masnya ini beruntung mungkin akan mendengar ya. Oh gitu. Karena tidak semua orang punya kepekaan terhadap hal-hal mitos. Gimana Mbak Sari? Atau kita langsung ke sini aja? Iya, langsung TKP aja. Boleh. Kalau malah TKP jalannya sini ya. Nanti nggak bisa bareng-bareng kan, harus Iya, satu-satu bisa berbaris. Oke semuanya, kita udah sampai di Cikampek. Jadi ini kan sungai Tanda Hujan. Yang kita injak ini sebenarnya sungai. Kalau TKP yang namanya Kedung Wasir itu di belakang kamera sudah tertimbun ya, pohon jati itu tumbang TKP-nya. Kalau TKP yang tempat jatuh itu ada di sebelah sana. Susah aksesnya. Susah aksesnya. Iya, nggak udah di sini. Jadi ini kalau musim hujan, ini ya sungai, air Tetap ngalir. tetap ngalir buat TKP-nya. Ini kalau TKP yang buat jatuh Di atas. di atas, nggak bisa lewatin. Nah, Mas, kira-kira menurut jenengan yang katanya ada yang bilang konon katanya warga di sini ada yang bilang gitu kalau ini tuh katanya sambungnya para makhluk gaib kayak gitu. Terus katanya memang di sini tempatnya makhluk-makhluk itu di sini gitu, pada tinggal di sini. Terus kan katanya banyak yang pernah dengar ada suara tangis bayi kayak gitu. Itu bener nggak sih ada? Ya, kalau mitos percaya atau tidak gitu ya, namanya mitos ya. Kalau suara tangis malah itu di sana itu suara tangis, tangis bayi dan tangis
perempuan gitu ya. Bahkan bisa gitu ya. Ya apapun sebutannya itulah ya, tapi yang kalau warga mendengarnya ya suara tangis bayi, kalau nggak suara tangis bayi, suara tangis perempuan gitu. Kalau disebut sebagai kampungnya makhluk goib atau arwah lembut gitu ya, perspektif orang-orang aja sih. Tapi memang kalau sungai ini dulunya memang dilewati oleh warga gitu, dan digunakan untuk sumber mata air gitu ya, jadi dia di sini mandi di sini. Tapi semenjak kejadian terus dengan adanya Mereka memiliki kamar mandi sendiri kan mereka tidak ke sungai, jadi memang sudah jarang dilalui manusia mungkin ya. Kan seperti itu. Jadi udah jarang banget untuk aktivitas manusia juga ya. Jadi kalau menurut Mas sendiri, selama Mas tinggal di villa, pernah nggak merasakan kejadian apa yang Mas alami Ya paling itu mengenai di gedung Wasir kalau ini Masir. dan Kalau- juga villa gitu? Kalau di villa itu sendiri kan memang villa yang di atas itu memang hampir dulunya itu bangunan itu digunakan untuk usaha gitu. Cuman sepeninggal empunya villa, yang punya villa itu terbengkalai hampir 4 atau 5 tahun ini. Kurang lebih sih. Jadi sarang ular gitu kan, rumput sampai ke genteng-genteng. Baru direnov kembali itu di awal tahun ini sih, sekitar ya setengah tahun lah, baru ditempati lagi. Dan mitos-mitos yang kayak yang tadi yang suara bayi, suara ini, ya pernah gitu, pernah saya dengar gitu. Secara langsung mas ya. Secara langsung, secara langsung. Dan kira-kira ini tempat kan termasuknya kan sore gitu ya. Pernah nggak sih sama warga ini dijadikan buat ajakin nimbrung, kayak buat pasang rogel, kayak gitu? Ya mungkin sih ya, mungkin juga gitu ya. Tapi kalau ada orang yang ingin misalnya kesini itu malam, kita juga kan nggak tahu juga gitu kan, karena namanya juga sungai, dengan alasan misalnya dia mau apa bahasanya Buat nyari katak, ngobrol kodok gitu kan, nyari ikan juga warga juga kan taunya itu gitu kan. Tapi memang jarang juga manusia. Kalau seharinya itu ya kadang ada orang lewat 1-2 ya paling orang nyari rumput gitu aja, atau ke ladang lewatnya sini. Buat Mas Erwin sendiri gimana nih? iya, Mas. Apa yang dirasain di sini nih Mas? Ada energi apa gitu? Kalau yang saya rasain sih masih biasa aja ya, belum misalnya terlalu mencekam sih belum. Dan juga karena baru jam 9 gitu kan. Tapi kalau kayak barang, di sini barang banyak. Di sini saya ada satu yang suka sebenarnya di sini. Itu kayak diamond. Iya. Tepatnya di sana tuh. Nanti kita coba pembuktian. Pembuktian nih Mas. Oke, Pembuktian siap. istilahnya. Nah, kalau buat Mbak Rara sendiri gimana nih yang dirasain di tempat ini gitu kan? Masih biasa aja sih, karena juga emang benar kata Mas Erwin juga, itu masih bagian 9 juga masih biasa aja. Belum. Tapi kalau saya sendiri sih udah merasakan Mas, Lapar. agak panas gitu kan, sampai keringetan gitu kan. Jadi ya Itu Apa kita, mau langsung pembuktian gitu Mas? Langsung ke sana? kamu cuma kita seperti ini. Oh, mau coba dulu. Nah, kira-kira Mas, dari tadi kita di sana, menurut Mas Erwin itu gimana? Maksudnya barangnya apa gitu yang ada di sini? Terus apa mau, maksudnya bisa dibuktikan di sini? Insya Allah. Ya, jadi kalau masalah barang di sini memang banyak ya, memang banyak. Tapi saya dari beberapa barang tadi yang banyak, tapi saya paling suka satu yang kayak diamond tadi yang saya bilang tadi. Insya Allah bakal saya buktikan di sini. Terlebih dahulu ya saya izin dulu mbak ya. Iya. Izin dulu misalnya boleh atau enggaknya kan. Misalnya walaupun
nggak boleh, sasaran misalnya nggak boleh, tapi buat pembuktian nggak apa-apa. Oh gitu. Cuma beberapa menit. Kalian kita kasih kembali. Berarti ini mau langsung? Ya, cuma saya izin dulu ya. Oh ya. Ya kalau dari goib sendiri, sini. Kalau dari goib sendiri boleh. Boleh. Cuma cuma pembuktian boleh. Tapi Kalau buat dibawa pulang itu udah nggak bisa. Kayak itu kayak salah satu Icon sini ya mas. kayak kan sini juga bisa jadi. Terus yang paling bagus di sini lah mas ini. Oh iya iya. oh gitu. Nah berarti malam ini kita bisa pembuktian di sini ya mas ya. Oke. Ini kita langsung mau pembuktian apa gimana mas? Langsung aja dulu. Aku di sini aja. Ini kalau boleh tahu daun buat apa mas? Buatnya dia biar menetralisir biar nggak terlalu panas. Oh kayak gitu. Ketika saya pegang nanti Cukup mas gitu? di sana aja. Di tempat yang tadi. Kita dicek dulu lokasinya ya. Oh gitu. Oke. Kosong ya mas ya? Masnya boleh mundur sedikit. Oh. Agak munduran di sini. Oh serak. Allah. Mas, permisi. Mas itu kira-kira jenis diamond tuh. Apa maksudnya bisa diceritakan, terus itu gunanya buat apa kayak gitu? Tunggu dulu bentar mbak ya. Ada bawa air. Ada.
sebentar ya. Oke teman-teman, di Mas Erwinnya mungkin lagi agak kecapean sedikit, jadi sedikit lama. Iya. Sebentar. Ya. Ya siap Mas Erwin? Ya, jadi ini sebuah benda yang tadi saya bilang kan, yang saya suka dari beberapa barang di sini. Salah satunya yang ini saya bicarakan tadi. Kalau ini dibilang berlian atau apa saya tidak tahu. Masalahnya kalau berlian itu kan harus di apa namanya? Dites terlebih dahulu segala macam. Kalau sekilas dari kayak warna segala macam itu ya memang hampir mirip kayak berlian seperti itu. Tapi kan ini di sini kita cuman pembuktian buat biar penonton kita itu percaya gitu. Kayak gimana tadi yang dibicarakan Mbak Sari? Itu kira-kira beliannya itu gunanya buat apa gitu, ada manfaatnya? Kalau kegunaan saya nggak tahu Mbak ya. Masalahnya kan kita baru dipinjemin. Oh, dipinjam. Beda lagi kalau ketika kita sudah milikinya, Oh iya gitu. baru jelas setelahnya kegunaannya buat apa, terus ini berlian atau bukan gitu. Jadi lebih paham, lebih tahu. Ada yang mau ditanyakan Mbak Rara sama Mas Erwin? Ya, yang Mas rasain pas ngambil minjem itu ya, minjem barang itu apa gitu loh Mas? Jadi yang saya rasakan sendiri ya, dari sebelumnya saya ngambil barang gitu, baru kali ini soalnya saya sampai capek, sampai bener-bener lemes. Mungkin karena kayak kondisi saya kurang fit juga. Bener-bener luar biasa kok, dari orang nyebutnya itu kodamnya. Kodamnya itu luar biasa ini. Bagus. Kalau sekilas sih buat pengasihan juga bisa. Pengasihan. Maksudnya Pengasihan itu berbagai macam versi sih Mbak Rara ya. Macam-macam versinya pengasihan itu. Dia bisa buat dagang, istilahnya usaha gitu tadi. Tapi kan yang lebih bagus kan kita lillahi ta'ala ya, minta sama Allah. Dan juga jangan pernah percaya dengan hal barang-barang seperti ini. Ini kan cuman saya pembuktian. Jadi di dalam gaib itu memang banyak sekali gitu, bahkan jutaan barang seperti ini tadi. Barang seperti ini tadi itu jutaan, banyak banget. boleh disebutin di sini tuh ada barang apa selain ini gitu loh Mas? Jenis apa? Iya apa aja? Kalau di sini sendiri jenis barang memang banyak banget. Contoh kayak keris sengkelat di sini ada. Jadi keris sengkelat itu banyak dicari orang sebenarnya. Kenapa itu banyak dicari orang gitu? Ya karena kodam itu tersendiri mengandung Banyak manfaat. banyak manfaat juga. Ya sebenarnya tergantung pemakaian. Maksudnya Mas apa ya, rasain apa gitu loh setelah ngambil ini gitu? Itu tadi kayak Capek gitu. capek ya memang, karena kondisi saya juga kurang fit, terus sesak dadanya, nafasnya agak sesak. Dan apa yang Mas lihat di lokasi ini? Kalau di lokasi sini yang baru keluar ya, yang baru saya lihat itu kayak genderuwo, kayak kuntilanak, terus anak kecil tuh banyak di sini. Kalau yang sosok yang narasumber tadi dibilang, sampai saat ini belum saya melihat. Jadi kalau kononnya apa yang diceritakan warga setempat itu, menurut Mas itu memang ada mereka, atau maksudnya berdasarkan ini loh, kayak
itu mbahnya meninggal karena itu dicatatkan atau memang gitu. Ya lebih jelasan lagi sebenarnya sih kita butuh kayak mediator gitu sebenarnya sih. Jadi saya mau jelaskan kayak di gimana ya? Diperbolehkan. Bukan tidak diperbolehkan. Mungkin karena efek saya megang ini juga ya. Gitu. Jadi buat nawas tuh kayak Terengah-engah. kayak butuh mediator gitu mungkin biar lebih jelas lagi juga. Nah gitu teman-teman sekalian, jadi penelusuran kali ini teman-teman bisa lihat tadi ya, dari Mas Erwin tadi bisa membuktikan sesuatu yang ada di sini, dan seperti itu keadaan di sekitar di sini. Dan gimana Mas buat Mas Taufik? Ya apa ya, mau ngomong apa ya, makasih lah udah mau datang walaupun tidak diundang. Lihat diundang ya. Diundang ya. Ya makasih udah mau datang, udah mau eksplor. Memang kita nggak sebut desanya atau apa gitu kan, tapi kita lebih sebut ke TKP-nya aja, Gedung Wasir gitu kan. Terima kasih untuk apa tadi channel YouTube-nya bisa Dari di subscribe ya, Rintihan Malam Channel, sama Story of Dewi Angin. Story of Dewi Angin. Dan Terus oh iya, kebetulan malam ini berhubung villa ini kan sebenarnya dulu yang vakum beberapa tahun jadi kandang ular gitu kan. Sekarang dihidupkan kembali. Malam ini kebetulan ada Pak Kades gitu. Jadi closingnya biar Pak Kades aja nanti. Pak Kades boleh masuk, Pak Kades? ya semoga Pak dipersilakan. Karena nggak boleh bawa desa ya. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti. Rasanya Pak Kades juga harus disembunyiin. Oh iya. Ya sia-sia closingnya sebagai Kades. Ya enggak lah, silakan disebutkan saja nggak apa-apa Pak. Oh Iya, iya. nggak apa-apa Pak. Terima kasih intinya untuk teman-teman yang sudah mau berkunjung ke sini. Iya. Buat para kru juga matur nuwun, dan buat masyarakat luas, intinya memang ada makhluk hidup sekitar manusia ya, Iya, yang benar. juga makhluk hidup Iya. yang tak terlihat. Jadi kita bisa saling menghargai dan menghormati. Iya Pak. Tujuannya ke sana ya. Iya. Oke. Tujuan terpesan. Oke, mantap lah. Dan saya Pak dari Story of Dewi Angin dan selaku warga setempat di sini dan beserta Rintihan Malam Channel, kami sangat mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih karena sudah diizinkan untuk shoot di lokasi di sini, di villa di sini kayak gitu. Dan kami juga minta maaf kalau umpamanya sudah mengganggu di sini gitu. Oh enggak gitu. apa-apa, enggak mengganggu kok, cuma untuk transit sebentar. Ah. Transit motornya lagi. Iya. Lama juga boleh di sini. Ya, Iya. monggo. Saya terima kasih banget ya Pak. Dan Kan masih banyak titik-titik yang mungkin bisa disantroni ya. oh Nanti. kayak gitu. Dan saya diceritain aja sama nonton dari Oh YouTube, iya karena iya nggak siap. berani ngawal, ini kelebihan beban. Iya. Mungkin ada yang mau diaturkan sama ini dari Rintihan Channel Malam buat Bapak Kades. Udah langsung diwakilkan dari Siap. saya. Saya matur suwun banget gitu ya Pak. Oke ya, sama-sama. Iya. kayak gitu. Monggo dilanjutkan. Ya, iya. Mungkin itu Pak, mohon maaf ada pesan yang mau disampaikan ke warga di sini melalui ini channel Story of Dewi Angin. Ya, karena kita hidup berdampingan, saya Ah. lebih berpesan pada masyarakat saling menjaga. Oh, sanjay. Pastikan kalau kita yang hidup dan kita yang menjaga alam ini, mereka yang hidup di alam ini juga pasti akan menjaga kita. Oh, begitu. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke, siap. Ya. Oke, jadi sekian penelusuran kita kali ini. Nantikan video selanjutnya tetap di Story of Dewi Angin dan Rintihan Malam Channel. saksikan terus dan ikuti terus, tonton terus, dan terima kasih buat teman-teman sekalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.